Ternyata disebutkan dalam Al-Quran semuanya pasti, yang bernyawa pasti akan meninggal dunia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semuanya pasti akan meninggal dunia. Suka enggak suka, semuanya meninggal. Kullu man 'alaiha fan. Semuanya akan binasa. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menegaskan usia umatnya itu rata-rata antara usia 60 tahun sampai 70 tahun. Inna a'mara ummati baina sittin wa sab'in. Usia umatku rata-rata 60 sampai 70 tahun. Berapa banyak yang umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia sebelum usia 60 tahun? Berapa banyak orang tua kita yang sudah meninggal dunia? Bapak kita sudah meninggal dunia, ibu kita sudah meninggal dunia. Boleh jadi kakak ipar kita, adik ipar kita, tetangga kita, mereka sudah meninggal dunia. Baik meninggal dunia dalam keadaan normal atau dalam meninggal dunia dalam keadaan sakit. Sakit yang biasa atau karena COVID-19. Dalam catatan Kementerian Kesehatan di Indonesia kurang lebih 36.000 yang meninggal dunia karena COVID-19. Menurut catatan dari penelitian riset dari Nahdlatul Ulama dari tahun 2020 bulan Februari sampai Februari 2021, ternyata ulama yang meninggal dunia kurang lebih 333 orang. Belum ditambah ulama-ulama yang belakangan banyak yang meninggal dunia. Kita doakan mereka semuanya, Allah ampuni dosanya, Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'awanhum. Wajar kalau Nabi menyatakan kafabil mauti wa'izon. Sudah berapa banyak umat Islam, umat manusia diingatkan adanya kematian bisa pelajaran. Boleh jadi hari ini kita akan menyolatkan jenazah almarhumah yang usianya 90 tahun. Boleh jadi hari ini kita menguburkan beliau. Boleh jadi tadi dimandikan, dikafani. Hari ini kita yang menyolatkan, boleh jadi besok yang kita akan disolatkan juga, dikafani juga, dan dikuburkan juga. Boleh jadi minggu depan, bulan depan, tahun depan. Jangan sombong. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita ini pasti akan meninggal dunia. Cuman kadang-kadang kita lupa. Mumpung kita masih sehat, jangan galak dengan istri. Mumpung masih sehat, jangan menjadi anak durhaka dengan bapak kita, ibu kita, baik yang masih hidup maupun mereka yang sudah meninggal dunia. Yang mereka meninggal dunia, jangan lupa kita kirim baca Fatihah. Kita doakan Allahumma ghfirlahu kalau bapak kita sudah meninggal dunia. Kalau ibu kita meninggal, kita Allahumma ghfirlah atau Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita kalau masih hidup bisa sholat berjamaah, sholat Jumat. Kita masih hidup bisa sholat berjamaah di masjid, di musola. Kalau kita sudah meninggal dunia, kita tidak bisa lagi beraktivitas sholat berjamaah. Kita tidak bisa lagi menjadi ayah yang baik terhadap anak-anak kita. Tidak bisa menyapa anak kita. Walaupun boleh jadi sebelum dikuburkan jasadnya masih ada. Wajahnya, raganya masih ada, tapi ruhnya tidak ada, sehingga tidak bisa beraktivitas seperti biasa. Wajar kalau dalam Al-Quran nyatakan dalam surah Luqman, tidak ada yang tahu rahasia Allah kapan di mana kita akan meninggal dunia. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tidak ada yang tahu, walaupun kita beraktivitas sehari-hari sebagai seorang pedagang, kita beraktivitas sebagai ASN, kita sebagai seorang guru mengaji, dosen, guru, tukang ojek, security dan sebagainya. Aktivitas seperti biasa, udah ada jadwalnya. Tapi kita tidak tahu kapan kita akan meninggal dunia. Apakah masih bisa diberi kesempatan oleh Allah, masih hidup panjang? Wajar saja kalau Nabi berdoa masuk bulan Rajab, Nabi berdoa Allahumma barik lana bi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan.
Di dalam kitab Al-Azkar disebutkan Nabi berdoa, Allahumma barik lana ya Allah, berikanlah kami keberkahan. Saat kami masuk bulan Rajab, alhamdulillah sekarang sudah masuk tanggal 21 Rajab 1442 Hijriah. Mudah-mudahan kita diberikan panjang usia Sya'ban, kita dijumpakan dengan bulan Ramadan. Wa balighna Ramadan, dan sampaikanlah usia kami sampai bulan Ramadan. Gak ada yang tahu. Nabi aja berdoa wa balighna ya Allah, karena luar biasa. Yang maha mengetahui adalah Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, di dalam surah Al-Munafiqun dijelaskan kita yang disebutkan orang yang beriman kepada Allah sebagai yang tentunya agama Islam. Jangan lupa, jangan kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung masih hidup, jangan lupa untuk berzikir kepada Allah. Disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, maka janganlah kita sampai lalai. Kalau disebutkan dalam Al-Quran, faulaika humul khasirun, maka termasuk orang-orang yang lalai. Apa sebabnya? Tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah telah menegaskan dalam surah Al-Munafiqun ayat 10, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Maka jangan lupa, mumpung masih sehat, jangan sayang dengan harta kita, kita berikan sedekah untuk orang tua kita, bahagiakan orang tua kita. Jangan cuma sayang sama istri kita, tapi lupa dengan orang tua kita, lupa dengan mertua kita. Jangan sayang dengan harta kita, lalu lupa kita menumpuk harta. Lebih baik kita titipkan untuk pembangunan masjid, renovasi masjid yang nanti mengalir pahala saat kita meninggal dunia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim melalui jalur sanad Abu Hurairah dinyatakan, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insan in qata 'amalu illa min salasatin." Ternyata kalau anak manusia telah meninggal dunia, maka terputus semua amalnya, kecuali diantaranya disebutkan illa min shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bih au waladin saleh. Disebutkanlah sedekah jariyah, disebutkanlah ilmu yang bermanfaat, disebutkanlah anak-anak yang saleh dan yang salehah. Ia doalah yang mendoakan orang tua kita, yang mendoakan orang tuanya masing-masing. Ternyata dalam hadis disebutkan yang pertama adalah sedekah jariyah. Apa makna sedekah jariyah? Walaupun kita sudah meninggal dunia mengalir pahala, para ulama memaknai sedekah jariyah itu maksudnya adalah bukan sedekah biasa, tapi maknanya adalah wakaf. Apa makna wakaf? Wakaf itu secara bahasa memiliki makna menahan, memiliki makna berarti berhenti. Kalau kita dalam bacaan Al-Quran, di situ ada yang namanya wakaf, di situ ada yang namanya wasal. Kita ikuti aturan wakaf, kita berhenti. Dengan demikian maka menyempurnakan bacaan yang namanya bacaan Quran kita. Dalam ibadah haji, wakaf dikenal ada yang namanya ibadah wukuf di padang Arafah, berhenti. Bahkan yang membedakan haji dengan umrah adalah wukuf di padang Arafah. Al-hajju Arafah. Bahkan disebutkan juga ternyata dengan berhenti, kemudian memperbanyak berzikir kepada Allah, maka diantaranya wukuf di padang Arafah menyempurnakan ibadah haji seseorang. Dalam harta kita, kemudian kita berhentikan harta, kemudian kita titipkan masjid untuk umum, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Imam Ar-Ramli menyebutkan apa makna wakaf secara istilah, habsu malin, yaitu menahan harta yang kemudian yumkinul intifa'u bih, yang memungkinkan untuk dimanfaatkan untuk umat, dimanfaatkan untuk maslahat umat Islam. Kemudian ma'a baqa'i ainihi, kemudian zatnya ada, barangnya yang masih utuh, masih bermanfaat, itu yang disebut namanya wakaf. Sedekah jariyah. Ternyata para ulama ketika ditanya, para sahabat ditanya tentang orang yang pertama kali berwakaf dalam ajaran Islam, siapakah itu? Disebutkan ternyata dalam kitab As-Sawkani disebutkan, sa'alna min awali habsin, sa'alna min awal Islam bi habsin. Siapa yang pertama kali berwakaf dalam ajaran Islam? Ternyata ada dua pendapat para ulama. Yang pertama kaum muhajirin, yang kedua kaum ansar. Kaum muhajirin menyatakan, faqala al-muhajirun,
yang orang Muhajir menyatakan yang pertama kali wakaf adalah Shadaqatun Umar, adalah wakafnya Umar radhiyallahu an. Ternyata Umar bin Khattab memiliki tanah di Khaibar, memiliki hasil panen yang luar biasa. Kemudian Umar bin Khattab bertanya, minta pendapat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Nabi menjawab, Nabi memberikan pesannya dalam sabdanya, in syi'ta habasta aslaha. Kalau kamu mau, tahan pokoknya. Kemudian wa tasaddaqta biha, kemudian panennya lah yang disedekahkan untuk fakir miskin, untuk du'afa, untuk ibnu sabil, untuk fisabilillah dan lain sebagainya. Oleh karenanya disebutkanlah ternyata di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata wakaf yang pertama kali yaitu para sahabat, di masa sahabat yaitu adalah wakafnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian berbeda bagi kaum Ansar, beliau menyatakan waqala al-Ansar, dan orang-orang Ansar beliau menjawab Shadaqatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam adalah wakafnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sebabnya? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam membeli tanah anak yatim. Kemudian tanah itu dibangunlah Masjid Quba, dibangunlah Masjid Nabawi, sehingga disebutlah bahwa ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang pertama kali berwakaf dalam ajaran Islam. Dalam surah Ali Imran ayat 92 disebutkan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ternyata para sahabat berlomba-lomba memberikan rezekinya yang terbaik. Di antaranya Abu Talha mewakafkan tanahnya. Kemudian juga disebutkan juga sahabat Utsman bin Affan membeli sumur Raumah milik orang Yahudi sebanyak diantaranya harganya 20.000 dirham. Kemudian dari tanah tersebut ditanamlah pohon-pohon sebanyak 1.550 pohon korma. Dari hasilnya tersebut ternyata dibagi 50% untuk maslahat umat, untuk yatim piatu, untuk fakir miskin dan lain sebagainya. 50%-nya yaitu dikelola masuk dalam rekening Utsman bin Affan. Kemudian dikembangkan bangunlah hotel-hotel atas nama Utsman bin Affan yang sampai detik ini Masya Allah ngerjakannya abad 7 Masehi, tapi abad 21 Masehi mengalir pahalanya. Oleh karenanya wakaf dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya menggunakan redaksi wakaf, tapi menggunakan tadi al-habsu, bahkan juga menggunakan redaksi sedekah jariyah. Ala kulli hal, mumpung kita masih sehat, mumpung Allah masih berikan kita usia panjang, harta yang kita miliki masih sehat, lebih baik kita titipkan untuk panti asuhan, kita titipkan untuk pondok pesantren, kita titipkan untuk pembangunan masjid, renovasi masjid, kemudian juga untuk musolah dan lain sebagainya, sehingga saat kita meninggal dunia mengalir pahala. Dibanding kita pelit, bakhil, medit, maka yang terjadi apalah? Ternyata berapa banyak mereka yang menumpuk-numpuk hartanya ketika meninggal dunia, naudzubillah, mereka tidak memiliki ahli waris. Ternyata saat meninggal dunia ahli warisnya saling membunuh, naudzubillahi min dzalik. Lebih baik kita titipkan mumpung masih sehat. Dengan kita meninggal dunia disebutkan harapannya, kenapa ada yang meninggal dunia, kenapa masih ada yang panjang usia yang meninggal dunia, maka kita doakan mudah-mudahan mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Kita yang masih sehat, mudah-mudahan amal ibadah kita semakin meningkat. Ayyukum ahsanu amala, mudah-mudahan termasuk orang yang bermanfaat. Khairun nas anfa'un linnas, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum ma fil ayati wa dzikril hakim. Astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.